Yesus adalah satu-satunya yang kita punya di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, semuanya hanya sementara. Tetapi dengan memiliki Yesus di dalam kehidupan kita, kita memiliki segalanya sampai kekekalan. Oleh sebab itu, biarlah kita mempersilahkan Tuhan berbicara dari hati kita masing-masing. Dan Tuhan rindu terus membawa kita mengalami sesuatu yang baru, perkenanan yang baru di dalam kehidupan kita. Terima kasih waktu kami menyembah, waktu kami memuji, kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami mendapatkan roh yang baru daripada Tuhan, untuk kami terus boleh menjalani kehidupan kami bersama dengan Yesus. Hanya Yesus yang kami punya, hanya Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan kami mempersilahkan Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat tim pemuji yang luar biasa yang menghantar kita mengalami anugerah, berkat, dan persekutuan yang indah di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada siapa tadi namanya? Mas Budi Sandermet ya. Ternyata beliau lahir di Ambarawa. Tahun berapa? 81. Berarti usianya 44 tahun yang lalu beliau ada di Ambarawa, dan sekarang kita bisa bersama-sama menjadi keluarga di Bethel area Ambarawa, gereja cabang dari pusat yang ada di Salatiga. Jadi perkenalkan, saya hamba Tuhan, pendeta yang diutus dari pusat ke tempat ini untuk menggembalakan gereja cabang di Bethel area Ambarawa. Senang berjumpa dengan Mas Budi. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti Mas Den sedikitnya bisa menerjemahkan ya. Saya tidak bisa sama sekali bahasa Inggris, jadi biar Gren yang menerjemahkan buat Mas Budi. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakhiri bulan Januari ini 2026 kita lalui ya, masih ada 11 bulan lagi bersama-sama kita akan jalani Only Jesus, tema 2026. Hanya Yesus yang kita andalkan, hanya Yesus yang kita miliki. Minggu pertama kita sudah belajar mengapa kita meneladani hanya Yesus, karena hanya Yesus pribadi yang rendah hati. Hanya pribadi Yesus yang rendah hati. Mengapa kita harus meneladani pribadi yang rendah hati? Hanya Yesus. Karena apa? Allah menentang orang yang congkak. Mengapa kita memiliki kerendahan hati seperti Yesus? Karena merupakan kunci untuk menikmati berkat anugerah daripada Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena kita memiliki kerajaan surga. Minggu ketiga, kita juga belajar tentang Only Jesus is my trust. Hanya Yesus andalanku. Masih ingat ya? Mengandalkan Tuhan Yesus tidak hanya diucapkan, tidak hanya dinyanyikan, tetapi mengandalkan Tuhan Yesus benar-benar hanya Yesus ketika kita berserah penuh, ketika kita bersyukur selalu, dan ketika kita berkata positif, memperkatakan firman Tuhan, sehingga kita akan melihat bahwa Yesus satu-satunya yang kita andalkan. Only Jesus bagian yang kedua, ini bahan dari pusat, jadi kita akan ikut pengajaran dari pusat, dari Pak Gideon, Only Jesus di minggu pertama, dan ini minggu yang terakhir. Ayat yang sama akan kita
baca bersama-sama dalam kesempatan pada pagi hari ini. Matius 5 ayat yang ke-3. Ayat ini yang menjadi perenungan kita mengawali tahun 2026. Dikatakan Matius 5 ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam terjemahan yang lain, dalam King James Version dikatakan, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Berbahagialah orang yang miskin rohnya, karena mereka yang memiliki kerajaan surga. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari lebih jelas dikatakan, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari bahwa orang yang merasa tidak berdaya hanya bergantung pada Tuhan saja. Hanya Yesus saja yang menjadi pegangan. Itu disebut orang yang berbahagia. Dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, berbahagialah orang yang rendah hati, karena kerajaan surga akan menjadi milik mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sengaja, Pak Gideon sengaja membandingkan dari terjemahan baru, terjemahan King James Version, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dan firman Allah yang hidup. Masing-masing mengarahkan kita bagaimana sepanjang tahun ini only Jesus di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam terjemahan King James Version, the poor spirit, miskin di dalam roh. Miskin di dalam roh itu berarti merasa tidak berdaya dan hanya Yesus, bergantung pada hanya Yesus saja dalam bahasa Indonesia, dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Dalam firman Allah yang hidup lebih jelas, kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, only Jesus 2026, only Jesus berbicara tentang sikap hati. Bersama-sama kita katakan sikap hati. 2, 3, sikap hati. 2026 ada banyak hal yang akan terjadi. Mari kita saling menjaga hati. Jagalah hati, jangan sampai ternodai. Itu lagunya salah ya, tidak teruskan itu. Jadi intinya sikap hati, hanya Yesus itu berbicara tentang sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati. Yesus mengajarkan bagaimana Dia seorang yang berkuasa, Dia Allah kita, Dia memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana hidup di dalam kerendahan hati seperti Yesus. Bagaimana hidup di dalam kerendahan hati. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hidup di dalam kerendahan hati, yaitu menyadari keterbatasan kita. Kita harus sadar bahwa kita itu manusia yang terbatas. Orang yang menyadari keterbatasannya tentang kehidupan ini pastinya akan berusaha hidup di dalam kerendahan hati. Ingat poin pertama di minggu pertama, Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang congkak, ditentang. Jadi terbatas, kita itu terbatas. Menyadari keterbatasan kita itu akan membawa kita hidup di dalam kerendahan hati. Seperti Musa menyadari kehidupannya yang terbatas. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Bagaimana Musa menyadari akan kehidupan ini, kehidupannya. Dituliskan ya, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun.
kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa saja menyadari bahwa kehidupan ini ada batasnya. Walaupun nabi-nabi dalam zaman perjanjian lama mereka hidupnya lebih panjang, tapi toh akhirnya ada batasnya, meninggal juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa menyadari keterbatasan hidup manusia. Sadari kalau hari ini kita masih diizinkan ada sampai saat ini. Disyukuri bahwa semua karena Tuhan. Hanya Yesus saja yang memberikan kesempatan untuk kita menjalani kehidupan ini. Karena Musa sadar keterbatasan hidupnya, maka dia mendapatkan hikmat, timbul hikmat dalam kehidupan Musa untuk lebih bijak lagi di dalam hidupnya, untuk lebih rendah hati lagi di dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar menyadari bahwa kehidupan kita itu tidak selamanya terus. Kemarin di Yud saya sempat nyinggung ya, hidup kita ini terbatas. Siapa anak-anak Yud yang kemarin yang bersama saya? Adakah di tengah kita? Oh, Jenny ya, oh Catherine sama Karissa. Selamat ulang tahun Karissa, kemarin ditraktir pizza. Saya berbicara sama mereka bahwa hidup manusia itu ada batasnya. Ada batasnya. HP saja ada batas jamnya ya. Sehingga tidak selamanya terus tanpa ada batasnya, unlimited. Semuanya ada batasnya. Kehidupan manusia itu ada batasnya. Jadi kalau waktunya tiba, ya sudah, selesai, kita pulang. Jangan merasa bahwa aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Itu hanya sepenggal puisi Khairin Anwar ya. Aku pengen hidup 1000 tahun, tapi kenyataannya tidak sampai 1000 tahun. Jadi saya katakan sama anak-anak youth kita bahwa kematian itu milik kita semua. Amin. Siapa yang tidak mau mati? Semua itu memiliki bagian yang namanya kematian. Bagaimana kita menyikapi bahwa keterbatasan kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Kalau kita sadar itu, berarti kita sudah mulai mendapatkan hikmat. Hidup ini sementara. Hidup ini tidak selama-lamanya. Hidup yang kekal adalah bersama Bapa di surga. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang kepingin hidup yang kekal sama Bapa di surga? Saya nanti dulu ya. Ya, tapi bila saatnya nanti, kalau sudah waktunya nanti kembali kepada Bapa di surga, kita sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini, maka kita mendapatkan bagiannya. Timbul kebijaksanaan untuk tetap rendah hati. Makanya Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang rendah hati pastinya memiliki kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Musa menyadari akan hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Timbullah lagu, ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar
mengajari kami menghitung hari-hari kita, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana, memperoleh kehidupan yang bijaksana dengan apa? Terus merendahkan hati kita kepada semua orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus sadari bahwa keterbatasan kita dan harus selalu banyak bergantung kepada Tuhan saja. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sadari keterbatasan kita. Kalau kita sadar bahwa kita itu manusia yang terbatas di dalam sumber daya, keterbatasan di dalam kemampuan kita, kita harus banyak bergantung kepada Tuhan. Secara manusia kita tidak bisa melakukan, Bapak Ibu Saudara. Kita itu terbatas, sumber daya kita, kemampuan kita itu terbatas. Tadi dikatakan pemazmur Musa berkata, umur manusia itu 70 tahun. Bila kuat 80 tahun. Selebihnya itu kebahagiaan, penderitaan, dan apa? Mengalami penurunan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tambah tua, tambah lupa. Itu manusiawi. Kacamata ditaruh di sini, dicari. Kacamata pun dimarahi, anaknya dimarahi semua. Padahal sudah ditaruhkan di sini. Saya ada cerita lucu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Budian yang sering khotbah di sini itu kan selalu di kantor bersama saya, kerjaannya administrasi dan pembukuan perbankan banyak. Saya pun bekerja, ya yang penting saya mengerjakan sama-sama sibuk, bingung. Kacamatanya ditaruhkan sama kayak Pak Andi sama Bu Win di sini. Yang satu dipasang, habis panik. Mas, kacamata pun di, lah saya itu kan beli ya. Satu dipakai, satu di sini, masih dicari lagi. Lah saya, memang rasa kok gitu. Dia akhirnya tertawa sendiri. Itu berkurang, mengalami keterbatasan, mulai lupa karena banyak kesibukan. Itu bisa kita sadari. Semakin tua, semakin kita tidak kuat untuk mengangkat beban yang dulu kuat menanggung beban yang tinggi. Tapi kita tetap bisa menanggung beban yang dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gampang sakit, tambah tua. Ya, kalau kita tidak jaga, kita gampang sakit. Apalagi hari-hari ini ya, kita mengalami musim dingin. Di Indonesia, dingin. Minggu-minggu ini ya, bisa merasakan dinginnya Indonesia. Dinginnya Indonesia ini yang orang Belanda saja bisa merasakan dinginnya Indonesia. Kita pun merasa dingin. Semua pakai jaket double. Karena apa? Memang cuacanya dingin. Kalau kita tidak jaga, kita gampang sakit. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, haruslah bergantung kepada Tuhan. Sadari bahwa kita itu terbatas. Tetapi kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Amin. Tuhan kita itu tidak terbatas. Kita sanggup melakukan segala sesuatu ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Sadari, untuk kehidupan kita ini miliknya Tuhan 100%. Sadari bahwa kita itu manusia yang terbatas. Harus banyak-banyak bergantung kepada Tuhan saja. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Ketika kita banyak mengharapkan manusia, kita akan kecewa. Tetapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Bersyukur tahun 2026 ini, tema besar kita hanya Yesus, only Jesus, yang tidak akan mengecewakan kita dalam kondisi apapun. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana hidup di dalam kerendahan hati? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyadari bahwa Tuhan itu sumber. Katakanlah, Tuhan itu sumber. 2, 3. Tuhan adalah sumber. Sumber apa? Sumber segalanya. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber hikmat di dalam kehidupan kita. Kita nyadari bahwa segala
sesuatu yang terjadi sumbernya daripada Tuhan. Sumbernya daripada Tuhan. Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai dengan 9 dikatakan, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Mataku tidak lihat di sana. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal 30 ayat yang ke-7 ini jelas menekankan bahwa jangan memberikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Itu membuktikan bahwa Allah itu sumber segalanya. Kalau kita diberi kenyang, kalau kita diberi kelaparan, kalau kita diberi kekayaan, kalau kita diberi kemiskinan, jangan sampai menggeser kita pengertian kita bahwa semuanya itu sumbernya yaitu Tuhan. Amsal ini terus terang penulisnya itu disamarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Disamarkan tidak jelas, tapi banyak teolog, pengamat teologi itu bahwa Amsal ini ditulis oleh Salomo, tapi disamarkan. Makanya dikatakan Amsal Anggur bin Yake dari masa itu kemungkinan nama samaran Salomo. Saya mencari itu ya, cuma dapatnya Amsal Anggur bin Yake dari masa itu kemungkinan namanya Salomo waktu menuliskan kitab Amsal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kalau kita pelajari, kalau kita baca bersama-sama kitab Amsal ini isinya apa? Hikmat, kata-kata bijak, semuanya karena Salomo ini kan hikmatnya luar biasa, melebihi semua orang. Makanya kalau kita baca kisah Raja Salomo, sampai Salomo bisa berbicara dengan binatang. Hikmatnya luar biasa. Hewan saja bisa ajak ngomong. Buah saja bisa ajak ngomong hewan. Anjingnya itu kan hanya nurut sama buah asli. Jadi bilang nanti ya makannya ya saya sampai bes. Anaknya saja belum tentu dikasih nanti ya jam makannya. Jadi begitu datang, anjingnya sudah datang mengambil apa tapi lapar Pak, belum makan, terus didekati nanti ya makannya, ya pergi gitu loh. Berarti hikmatnya luar biasa itu biasa. Anjing aja ngomong nurut kan gitu. Itu karena kedekatannya setiap hari bersama di rumah. Kalau saya kan ya kalau saya itu senang anjing tapi tidak terlalu ya senang, tapi kalau didekati nggak mau, saya harus jaga jarak karena apa? Nggak apa ya risih gitu loh. Jadi sama saya pergi ya, kalau sudah anjing, kalau kita pergi anjing satu itu kan keluar, saya sudah gini masuk, sudah masuk karena saya terkenal kejam, nggak masuk parani gajul ya gitu. Jadi takut sama saya piaraan, tapi sama buah sih nurut. Nah, Salomo pun seperti itu, waktu itu banyak bicara sama hewan, hikmatnya luar biasa, kemampuannya luar biasa, makanya dia menuliskan Amsal itu banyak kata-kata hikmat, kata-kata bijak yang menguatkan kita di Amsal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu hikmat yang bisa kita terima bahwa kerendahan hati itu muncul sebab menyadari Tuhan adalah sumber. Salomo menyadari bahwa segala sesuatu itu sumbernya daripada Tuhan. Salomo banyak dilimpahi berkat. Salomo banyak dilimpahi kesempatan.
istananya Salomo saja sampai semuanya Mas Grand, Mas Budi, Mas Rudi, mas-masan waktu itu ya. Jadi semuanya sumber kerendahan hati itu muncul sebab menyadari Tuhan itu adalah sumbernya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo tidak hanya menulis Amsal dengan kata-kata bijaknya, tetapi dia juga membuat lagu tentang Tuhan adalah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuat kita, Allah sumber hikmat kita, Allah sumber apalagi pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kalau di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, seolah-olah Allah tidak hadir, mari kita sadari bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari Allah. Makanya kita minta Allah yang sumber kedamaian itu ada di dalam keluarga kita. Allah yang sumber berkat itu ada di dalam keluarga kita. Hanya Yesus saja yang menjadi sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Mari dengan kerendahan hati kita akan menyadari bahwa semuanya datangnya dari Allah. Sumbernya Allah, dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi Allah kita. Kita itu hanya pengelola. Kalau kita diizinkan mengelola berkat-berkat Tuhan, ya dikelola dengan baik, dikelola dengan bijak. Jangan sampai titipan Tuhan dalam kehidupan kita pergunakan dengan semau kita, seolah-olah bukan daripada Tuhan. Ketika itu menjadi bagian kita, makanya Amsal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa dikatakan? Salomo rasa puas. Dikatakan tadi gimana? Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bagian kita saat ini yang dipercayakan Tuhan. Maka kita harus bisa mensyukuri semuanya itu. Rasa puas. Kemarin minggu saya berbicara tentang apa? Bersyukur selalu. Orang yang bisa bersyukur akan melihat sesuatu yang baru. Orang yang bisa merasakan puas. Nah, ngomong gak puas itu ya tidak ada serinya. Tapi kalau diimbangi dengan rasa syukur kita, maka kita akan terus bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Kerendahan hati, rasa puas, rasa cukup. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak enak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah lama tidak makan nasi, jadi porsi saya itu makannya tidak sebanyak, bisa banyak tapi harus ringnya panjang. Jadi kemarin sama Karisa saya sediakan pizza yang panjang. Saya makannya cuma 1 potong, habis itu nunggu lagi, jalan-jalan lagi, baru bisa 1 potong lagi. Tidak bisa banyak. Jadi sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita rasanya cukup, ya sudah, makan cukup kenyang, sudah cukup kenyang. Jangan kekenyangan. Kalau makan terlalu kenyang, enak ya? Enggak. Rasanya itu kalau orang Jawa dulu, kalau kemplek karam ya, itu nenek saya mengambil centong dari kayu itu, dikeruk di sini dibangkah. Saya mikir, oh ya bener kan gitu. Itu filosofi nenek saya dulu. Jadi gini dikeluarkan supaya dikurang, sudah masuk kok kan gitu. Jadi makan kenyang itu enggak enak, kekenyangan. Oleh sebab itu ketika kita makan ya cukuplah sudah. Sesuatu yang berlebihan akan membawa dampak yang tidak enak. Makan kambing itu banyak enak, tapi kalau sudah tahu kita punya tensi tinggi, jangan terlalu banyak. Walaupun Pak Pendeta saya sudah berdoa darah Yesus lebih kuat, ya jangan seperti itu. Jangan mencobai, sudah tahu tensinya tinggi, makan kambingnya ditambahi, apalagi nanti ada ini musim durian, makan durian lagi, ya sudah,
katanya Pak Budi. Ya kita akan tanggung rasa cukup. Termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memiliki semuanya itu, mari kita terus rendah hati meminta pada Tuhan bahwa semuanya itu sumbernya daripada Tuhan saja. Tuhan saja sumbernya dalam kehidupan kita. Mazmur 127 ayat yang ke-1 dan yang kedua itu dikatakan bahwa nyanyian ziarah Salomo, ya. Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepadanya, kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas Mazmur Salomo ini ya menekankan 3 kali. Apa itu? Jika bukan Tuhan, jika bukan Tuhan. Dikatakan jika bukan Tuhan, dikatakan berulang kali. Menunjukkan bahwa Tuhan itu sumber. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Makanya keluarga, rumah tangga itu dibangun oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dengan usaha kita yang berumah tangga itu mempertahankan rumah tangga itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena berumah tangga itu merupakan sekolah karakter seumur hidup. Dengan apa? Pasangan kita. Pribadi yang berbeda tetapi disatukan. Yang tidak cocok dicocok-cocokkan. Harus cocok. Makanya Tuhan hadir waktu kita di gereja diberkati. Tuhan sumber berkat. Jika bukan Tuhan yang ada di dalam keluarga kita tidak akan pernah menikmati kedamaian berkat Tuhan yang ada. Banyak hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang terjadi di keluarga itu. Keluarga itu hal yang sepele saja bisa menimbulkan apa? Kemarahan, percekcokan antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak. Makanya apa? Jika bukan Tuhan yang ada di keluarga kita, di rumah tangga, yang membangun rumah tangga, kita tidak bisa melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan juga, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan apa? Susah payah. Bersusah payah kerja. Tidak ingat keluarga. Yowis berangkat pagi, pulang malam, tidak ketemu anak, besok berangkat lagi, tidak ketemu anak. Jika bukan Tuhan, kita tidak nyadari bahwa Tuhan itu sumbernya. Dikatakan apa? Sia-sia. Nah, ini yang asli. Sebab ianya besar. Sebab Allah memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu itu. Jadi kemarin saya diperlengkapi sama Bu Asri tentang energi pelayanan itu. Orang pelayanan itu capek. Oleh sebab itu kita tahu bahwa sumber kekuatannya itu ya Tuhan. Kita harus istirahat. Istirahat di dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, di dalam kerepotan kita, hal-hal yang kita kerjakan sampai Tuhan dilupakan. Kalau Tuhan dilupakan ya sia-sia. Bangun pagi-pagi, duduk sampai ini berbicara tentang apa? Kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Bangun tidur langsung, buka mata langsung kerjaan. Bangun tidur, buka mata langsung beraktivitas. Lupa menjalin hubungan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sumbernya. Malam sudah capek, langsung terlelap. Tuhan sendiri yang berbicara di ayat ini bahwa Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya. Ketika kita memiliki Yesus dengan kerendahan hati dan menyadari bahwa Tuhan adalah sumber, maka
kita menjadi umat yang dicintai Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Umat yang dicintai Tuhan akan diberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sadari bahwa Tuhan itu adalah sumber yang akan membuat kita semakin rendah hati. Jangan pernah membanggakan dengan apa yang kita miliki. Miliki kerendahan hati supaya kita bisa sadar bahwa ya, segala sesuatu sumbernya daripada Tuhan. Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hidup dalam kerendahan hati, yaitu ketika kita mengambil keputusan untuk rendah hati. Keputusan untuk rendah hati itu harus dari kita sendiri, harus dari pribadi kita sendiri. Seperti Yesus pada Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Keputusan untuk rendah hati Tuhan, yang walaupun dikatakan ya, yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dia sendiri Allah, tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai manusia itu memiliki ego masing-masing. Iya, saya pun memiliki egois. Seringkali kalau kita merasa melakukan sesuatu dan mendapatkan hal yang terbaik, langsung itu mau gara-gara nih aku, nah orang yang aku mungkin seperti itu, egois. Allah memberikan contoh bahwa kerendahan hati itu adalah keputusan. Ketika kita belajar melakukan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita pun akan diangkat Tuhan. Tidak dihargai, tidak diakui manusia, tidak masalah. Bukti kalau kita itu kerendahan hati kita itu kita praktekkan, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah sendiri tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik satu-satunya yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba seperti kita yang melayani, menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran dan perasaan Yesus itu apa? Rendah hati. Dia rela melepaskan kesetaraannya dengan Allah, kesamaannya dengan Allah, dia rela lepaskan. Bukti bahwa Tuhan itu memberi contoh teladan dalam kehidupan kita, seorang yang rendah hati. Yesus menyangkal diri, aku Allah kok, dia rela menyangkal diri. Kerendahan hati dalam kehidupan kita siap juga menyangkal diri seperti Yesus. Kita melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat yang bisa kita peroleh pagi hari ini bahwa kerendahan hati adalah hasil dari pengambilan keputusan. Kemarin minggu pertama saya sampaikan, orang yang punya duit rata-rata itu tidak memiliki kerendahan hati. Saya cerita itu waktu makan sama Bu Asri ya. Marah-marah merasa dia uang itu raja, pembeli itu raja, marahi pelayannya. Tidak ada sedikit pun kerendahan hati, merasa saya punya duit, saya beli, bisa melakukan banyak hal. Oleh sebab itu, keputusan untuk rendah hati itu harus kita lakukan, mengambil keputusan untuk rendah hati. Bapak Ibu
saudara sekalian, ada satu cerita yang unik menurut saya itu sekitar tahun 93. Jadi waktu 93 itu kan kalau saya ke Magelang naik bis Tunas Mulya. Siapa yang tahu bis Tunas Mulya? Pak Sony masih ingat? Lanjaya. Saya naik waktu itu ke Magelang ke kakak saya. Nah, bis itu kan isinya kan cuma petani kalau salah 3 kopek. Magelang itu kan petani semua yang tidak pakai sandal gitu. Nah, suatu ketika saya ke sana itu pada ngerokok. Nah, ada bapak tua yang ngerokok lintingan. Tahu lintingan? Tembakau. Kalau isinya cengkeh yang itu kan baunya harum ya. Tapi isinya itu kemenyan. Siapa yang pernah bau orang tua kita atau tetangga kita yang keriting tapi ada menyannya? Itu baunya itu, apalagi di bis, seluruh bis itu pusing. Lah bapak ini pakai sarung dilipat gini, pakai gendong tas kecil isinya Batman, lusuk itu, rokok pakai itu. Ini orang waras apa enggak itu? Lah ditegur 1, 2, 3. Lah ada bapak yang menegur, salah satunya negur dengan nada tinggi, suruh matikan enggak mau, tapi nadanya tinggi. Bapak ini tersinggung dan marah. Sebenarnya orang sederhana ini ya kalau memiliki kerendahan hati ya, tapi karena tersinggung dengan ucapannya yang marah, tak belikan rokok pesakarmu Pak Mileo, tak belikan. Nah, ngomong Jawanya kan banget. Si bapak ini dia tidak ngomong tidak mau, pokoknya tetap seperti itu caranya saja. Tahu tidak Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia menunjukkan, aku senengnya ngerokok ini kok. Kalau pun rokok yang mahal waktu itu satu ketik di Samsung itu 234 itu saja bisa. Dia yang saya terpaku itu dia mas bis iki tak tuku loh mas, saiki tak tukui bisa. Dia bilang bis, saya bingung kan, saya di belakang berapa ini mau beli bis, saking marahnya itu loh. Langsung tas yang lusuh itu dibuka Bapak Ibu Saudara, dibuka. Isinya bener duit. Ya kayak itu Bupati Pati itu. Jadi bawa duit tas itu. Ternyata dia itu mau ke Magelang, mau beli truk, tidak pakai, dan waktu itu kan tidak rekening ya. Jadi pakai uang cash. Ternyata juragan bako Bapak Ibu Saudara. Dia sepertilah orang yang itu kan promo gitu dia. Ya kalau negurnya dengan santun, dengan kerendahan hati, makanya bisa tahu ya. Orang punya duit diremehkan, tapi itu memang mengganggu waktu itu. Udah bako itu mengganggu. Jadi dia merasa direndahkan. Dia baru ngomong. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, mari untuk bisa mengambil keputusan untuk hidup di dalam kerendahan hati, kita perlu yang namanya tuntunan Roh Kudus. Senantiasa itu akan memampukan kita untuk mengambil keputusan. Minta Roh Kudus, ya Tuhan, ya Roh Kudus, mampukan saya untuk menjadi orang yang rendah hati senantiasa. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian seperti cerita ini. Kalau dia orang Kristen mungkin ya wis lah, tapi tidak memiliki kerendahan hati, merasa tersinggung, dan yang digendong itu ternyata uang, ya akhirnya mempermalukan yang menegur itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari kita minta tuntunan Roh Kudus senantiasa untuk kita mengambil keputusan untuk tetap rendah hati. Oleh sebab itu kesimpulan yang bisa kita terima pada pagi hari ini, bangun senantiasa kehidupan rendah hati dengan mengikuti prinsip only Jesus. Bangun senantiasa kehidupan senantiasa dengan mengingat prinsip hanya Yesus satu-satunya di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang kita andalkan. Kita menyadari keterbatasan kita menyadari bahwa Tuhan itu sumber segalanya dalam kehidupan kita, dan kita menyadari bahwa keputusan untuk rendah hati itu kita butuh yang namanya anugerah dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Buat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama